Kalau Anda sekarang pebisnis, artinya Anda harus melek finansial. Dan biasa, kalau misalkan Anda masih pemula, tentu Anda tuh akan berfokus pada gimana caranya jualan tuh makin laris manis dulu, gitu ya. Nah, tentu ketika nanti dapat duit, Anda harus kelola dengan benar. Maka video ini akan menjelaskan tentang gimana cara Anda mengelola hasil jualan Anda supaya uangnya bisa optimal dan maksimal. Terus yang pertama dari saya adalah Anda harus pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Ini yang seringkali saya temukan kesalahan fatal yang paling banyak di lapangan. Mereka mencampur adukan uang perusahaan dan uang pribadi. Pada saat dilihat laporan keuangannya, dia tidak jelas ini teh duit perusahaan atau duit personal gitu kan. Bahkan ada beberapa di antara mereka pada saat ditanya laporan keuangannya, ia tidak punya. Mungkin untuk menutupi kebodohannya itu. No, that's a lot of damage. Maka sekali lagi saya baik sangka sama Anda bukan termasuk tipe yang seperti itu, maka mulai sekarang pisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Gimana cara misahinnya, Kang? Minimal banget Anda punya rekening yang berbeda antara rekening perusahaan ataupun rekening personal, gitu ya. Nanti arus kasnya dibikin berbeda. Dari perusahaan ini nanti Anda dapat dividen ataupun profit baru transfer ke rekening personal. Ini nanti kalau misalkan Anda dari sininya aja udah kacau, nanti akan berimbas pada yang namanya pajak di masa yang akan datang. Maka sarannya sekali lagi, langkah pertama adalah udah nonton video ini, bikin tuh ke bank, datang, tabungannya bikin berbeda antara personal dan juga perusahaan. Semua transaksi bisnis jangan masuk ke personal. Semua transaksi bisnis baik itu pengeluaran maupun pemasukan, masukkan ke perusahaan. Nanti di akhir bulan, kalau misalkan Anda memutuskan untuk return earning katakanlah 70%, 30% diambil, artinya 30% itulah yang berhak masuk ke rekening personal Anda gitu. Jangan semuanya. Nah, ini yang jadi concern Anda pada saat Anda masih baru banget. Sekali lagi, pisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Yang kedua adalah membuat rencana anggaran. Apa itu rencana anggaran? Bagaimana Anda nanti akan gunakan uang Anda itu di masa yang akan datang. Baik itu perusahaan maupun untuk personal. Untuk perusahaan Anda bikin yang namanya forecasting. Ya, beberapa bulan ke depan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mau ngapain aja. Termasuk juga 6 bulan dan juga 1 tahun. Harus jelas forecast-nya. Oh, saya mau belanja inventory. Oh, saya mau belanja equipment. Oh, saya mau bikin ini, bikin itu. Silakan semuanya dibuat anggarannya. Supaya kebayang. Kalau Anda tak bisa membuat sebuah anggaran kerja, anggaran dana gitu ya, untuk ke depannya, nanti Anda khawatir tengah jalan duitnya habis dan tutup bisnisnya, kan jangan sampai begitu ya. Nah, selain itu adalah juga Anda memikirkan tentang anggaran dari segi personal Anda sendiri. Anda bisa gunakan berbagai macam metodologi pengelolaan keuangan, mulai dari segi budget giving, budget investing, budget dana darurat katakanlah, atau misalkan kehidupan personal living, termasuk juga untuk bayar utang kalau misalkan Anda punya utang. Nah, ini dipisahkan. Anda harus punya forecasting untuk perusahaan, termasuk financial planning untuk personal. Itu nomor 2. Yang ketiga adalah Anda harus pelajari tata cara kelola keuangan yang benar. Apa itu tata cara pengelolaan keuangan yang benar? Dalam perusahaan ada 3 jenis laporan keuangan, kawan. Yang pertama adalah yang namanya arus kas. Bahasa lainnya adalah cash flow. Di dalam cash flow inilah Anda akan melihat uang masuk dan uang keluar. Di sinilah Anda akan melihat berapa banyak uang yang masuk di perusahaan Anda di hari itu dan berapa banyak uang yang akan keluar dari perusahaan Anda hari itu juga. Ini namanya arus kas, cash flow. Cash flow nanti macam-macam jenis pemasukannya. Ada yang namanya tuh cash flow dari segi income-nya, dari segi duit penjualan produk. Ada yang dari jualan alat-alat. Ada yang dari financing orang invest. Nah, ini beda lagi tuh. Ya, kalau financing cash flow berarti orang pada saat invest. Ada orang invest misalkan tengah jalan, atau karena ada financing dari bank misalkan atau dari institusi tertentu, itu berarti income masuk arus kasnya dari yang namanya financing. Namanya adalah FCF. Yang kedua adalah investing. Anda tiba-tiba katakanlah menjual sebuah alat, sebuah tempat, sebuah aset, dapat duit, nah itu berarti investing cash flow. Yang ketiga adalah operating cash flow. Nah, harapannya karena Anda transaksinya jual beli, goalnya, maka di sini operating cash flow yang diperbesar. Itu ya dari segi yang namanya tata cara keuangan. Itu nomor 1, arus kas ataupun cash flow. Yang kedua adalah P&L ataupun laba rugi, profit and loss statement. Dalam laporan ini Anda akan mengetahui berapa banyak profit yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan. Nanti laporannya dibuat sesimpel mungkin. Pertama adalah omset. Omset itu adalah revenue. Berapa pendapatan dari perusahaan Anda yang Anda dapatkan di bulan itu. Yang kedua adalah HPP. HPP itu adalah COGS. COGS itu adalah cost of goods sold. Gitu ya. Apa itu? Belanja kulakannya, modal pada saat belanja inventorinya. Nanti setelah itu ada yang namanya gross profit. Gross profit itu adalah laba kotor. Pengurangan antara omset dikurangi HPP. Nah, setelah gross profit dikurangi yang namanya expenses. Pengeluaran-pengeluaran seperti gaji, listrik, pulsa, dan macam-macam. Nanti baru terakhir ada yang namanya net profit. Dari net profit inilah yang akan Anda lihat berapa worth it Anda menjalankan bisnis tersebut. Beberapa perusahaan yang saya perhatikan itu mereka mendapatkan net profit di bawah 10%. Maka ujungnya apa? Capek doang rasanya. Maka sekali lagi, Anda harus jaga fundamental bisnisnya dari segi NPM-nya juga. Apa itu NPM? Net Profit Margin.
Itu yang dinamakan dengan profit and loss statement. Yang ketiga adalah balance sheet. Apa itu balance sheet? Balance sheet adalah neraca. Di neraca ini Anda bisa screenshot gitu ya dari segi kondisi keuangan perusahaan Anda saat ini. Berapa besar bobot perusahaan Anda itu? Asetnya berapa? Liability-nya berapa? Equity-nya berapa? Bisa kelihatan. Yang namanya neraca pasti harus seimbang. Kalau kiri 1 miliar, kanan juga harus 1 miliar. Kalau kiri 20 M, maka kanan juga kudu 20 M. Kalau nggak sama gimana Kang? Berarti ada yang salah dari cara Anda mengelola keuangannya. Ini adalah neraca. Sehingga kita tahu tuh valuasi kita nanti berapa. Katakanlah kalau pengen divaluasi. Termasuk juga pengen tahu juga bobot aset kita tuh seberapa besar. Itu tentang gimana caranya mentata laporan keuangan. Yang keempat adalah Anda perlu kelola utang dan piutang secara benar. Dalam bahasa laporan keuangan, utang adalah akun payable atau AP. Sementara piutang disebut dengan akun receivable. Itu namanya piutang. Teman-teman harus ingat, pada saat Anda berjualan, jualan itu sulit. Tapi nagih hutang lebih sulit. Maka saran saya buat Anda, bagi siapapun yang pernah punya utang ke Anda catat sebaik mungkin. Catatnya harus lengkap. Kapan dia ngutang, ya, berapa nominalnya, siapa namanya, dan tanya juga kapan mau ngembaliinnya. Termasuk kalau dia nyicil, tiap bulannya nyicil berapa. Itu kalau misalkan Anda punya piutang. Bagaimana kalau nasibnya kondisinya kebalik? Anda punya utang, ya wes, catat juga. Utangnya ke siapa, nominalnya berapa, minjemnya kapan, target selesainya kapan, mau nyicilnya tiap bulan berapa. Ini harus ada file khusus untuk ngurusin itu semua. Ingat kawan-kawan semua, utang piutang ini perkara yang sangat ngeri. Jadi saran saya buat Anda, seriusi, selesaikan kalau berhubungan dengan yang namanya hutang. Termasuk piutang, jangan juga Anda malu untuk nagih mereka. Karena tugas Anda adalah mengingatkan bukti bahwa Anda sayang sama mereka. Kalau memang Anda ada waktu, silakan Anda tagih. Kalau Anda siap tagih gitu ya. Kalau misalkan mereka tuh nggak bisa bayar, ya sudah, berikan ke lapangan. Nah, di setiap berikan ke lapangan itu, kalau misalkan kita mendengar hadisnya itu kan ada sebuah pahala sedekah di situ. Poinnya adalah Anda harus catat pengeluaran dari segi piutang, dan juga catat dari segi hutangnya. Jangan sampai nanti nggak kecatat. Tiba-tiba di masa yang akan datang, Anda lupa bahwa Anda punya utang ke orang lain. Atau bisa jadi di masa yang akan datang, pada saat kondisi Anda lagi krisis, tiba-tiba Anda dapat gitu ya, Kang saya mau bayar utang, Alhamdulillah. Cerita saya pribadi kawan-kawan, beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba ada nge-DM di Instagram, Kang saya mau bayar utang. Ini orang yang mana gitu kan. Pas dia ternyata orangnya adalah si X, ternyata dia punya utang ke saya 40 jutaan kurang lebih, dan dia transfer. Padahal saya pribadi udah lupa gitu kan. Oke. Ini kalau kebayang kalau misalkan kita punya catatannya, tentu bisa dipercepat proses pembaliannya. Yaitu tentang piutang dan utang. Yang keenam adalah jangan pernah berpikir untuk berhutang. Wait a minute, something ain't right. Atau minimal kalaupun berhutang, hutang dagangnya jangan dibikin terlalu banyak. Kenapa? Karena sekali lagi ini tentang kebiasaan. Walaupun salah satu strategi cash flow adalah menunda pembayar inventory kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita sekarang berbisnis tanpa modal, ya sudah, kita hutang dulu ke bagian supplier ataupun katakanlah ke bagian prinsipal, ataupun 1 bulan ada yang term of payment, baru itu dibayar. Tapi saya lagi, secara prinsip, secara pribadi saya menyarankan untuk Anda jangan terlalu lama diendap. Ya sudahlah, biarkan 2 minggu, 1 bulan maksimal bayar. Kasihan orang lain yang sekarang mereka tuh berbisnis nunggu pembayaran dari kita. Itu secara hutang. Dan kalaupun Anda sudah pernah berhutang, saran saya jangan juga nambah lagi. Ya, ini memang secara prinsip ya. Utang emang boleh gak sih Kang? Boleh kalau utang. Yang kebalik itu ribanya. Tapi saran saya, bertahap saja fundamental. Akarnya kudu jelas. Nanti kalau misalkan Anda butuh yang namanya investment, ya beda lagi akan itu investment bukan utang. Maka saran saya pribadi, jangan hutang kegedean gitu ya. Dan termasuk kalau misalkan Anda punya utang dagang, sesegera mungkin segera dibayar. Karena nanti payment itu dinantikan sama partner kita. Dan yang keenam adalah pastikan cash flow selalu sehat dan selalu ada cash dalam perusahaan Anda. Kenapa? Beberapa perusahaan yang saya temukan, apalagi dulu waktu saat pandemi, pas saya cek ternyata cash dia tuh tidak punya rasio yang ideal. Katakanlah dalam sebuah perusahaan harus ada uang ngendap untuk 6 bulan gaji karyawan misalkan. Pas dicek ternyata maksimal cuma 2 bulan doang cash rasionya. Ini kan jadi bahaya. Ya maka sekali lagi liquidity rasionya kudu dijaga banget tentang duit cash yang ada di perusahaan. Artinya apa? Jangan terlalu terburu-buru untuk beli aset. Jangan terlalu terburu-buru untuk beli produk, katakanlah yang sifatnya tuh bakal ngendap lama. Pikirkan betul-betul produk mana yang bakal berputar sangat cepat atau fast moving. Yang sifatnya slow moving, simpan, usah diproduksi lagi gitu. Ini memungkinkan kita sehingga akhirnya ujungnya apa? Ujungnya cash flow dan cash kita sangat-sangat sehat. Saya pribadi di perusahaan, cashnya alhamdulillah juga sehat, angkanya juga besar, sehingga memungkinkan buat kita untuk melakukan proses inventory stock untuk lebih banyak lagi, dan pengembangan SDM lebih masif lagi.
Nah, ujungnya apa? Aset kita makin membesar setelah neraca dan profit yang kita hasilkan dari segi equity makin besar juga. Nah itu kawan-kawan 6 hal penting supaya Anda pada saat jualan di awal itu nggak amburadul secara keuangan dan pastikan benar-benar dipahami ya poin nomor 1 sampai 6 ini. Kalau Anda punya pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan komen aja di kolom chat dan pastinya sekali lagi ini harus dipraktekkan mumpung Anda kondisi belum sampai di angka ratusan miliar. Kalau ngelola duit kecil aja juga bisa, apalagi duit besar. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe terus channel ini.